Energi dan lingkungan hidup. Dua hal yang saat ini menjadi perhatian dunia di segala aktivitasnya. Keduanya harus seimbang, selaras, dan sejalan. Tidak boleh ada yang saling mengungguli. Sebagaimana kedua mata yang menatap Dan kedua kaki kita yang melangkah ke satu arah dalam mencapai tujuan. Bangun pagi langsung sarapan. sebelum pergi mencari ikan. Dengan senang hati kami ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afrila Imelda sebagai ketua kelompok. Saya Devalina sebagai anggota 1. Saya Amos Kristina sebagai anggota 2. Kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Febri Ramli, pelet briket ramah lingkungan dari limbah sisa makanan sebagai energi bersih. Latar belakang dari penelitian kami kali ini adalah yang pertama, pemanfaatan limbah di Indonesia belum berjalan secara efisien. Yang kedua, diindikasikan dengan penuhnya ruang tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang ketiga, stigma masyarakat akan limbah sisa makanan yang lebih mudah terurai dibandingkan limbah plastik. Dan yang terakhir, dikarenakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan lingkungan. Rumusan masalah dari penelitian kami kali ini adalah bagaimana cara memanfaatkan limbah sisa makanan dalam pembuatan pelet briket ramah lingkungan dan bagaimana efektivitas hasil pengolahan limbah sisa makanan sebagai sumber energi terbarukan dalam bentuk pelet briket. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat dalam memanfaatkan limbah sisa makanan sebagai bahan bakar ramah lingkungan dan juga untuk mengetahui efektivitas pelet briket ramah lingkungan sebagai sumber energi. Beberapa manfaat yang kami dapat dalam penelitian kami kali ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan tentang pengolahan limbah sisa makanan. Yang kedua, turut serta aktif dalam komitmen global. Yang ketiga, mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran tentang pemanfaatan limbah. Dan yang terakhir, mengurangi kuantitas limbah sisa makanan. Pelet briket. Pelet briket memiliki sifat yang kompak, padat, dan keras. Nah, pelet briket ini berasal dari limbah pertanian atau organik. Pelet briket memiliki sifat lain, yaitu mudah terbakar atau mudah untuk menyala dan menunjukkan upaya laju pembakaran. Yang kedua adalah limbah sisa makanan. Semakin banyak jumlah penduduk di Indonesia, maka semakin banyak juga limbah sisa makanan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami memilih limbah sisa makanan sebagai salah satu bahan dari pelet briket kami. Limbah sisa makanan itu buangan dari hasil pengolahan bahan baku menjadi makanan atau olahan, contohnya salah satunya memasak. Cangkang kerang hijau. Cangkang kerang hijau merupakan lapisan terluar dari Perna viridis atau hewan lunak yang hidup di laut yang memiliki sepasang cangkang berwarna hijau. Fungsi lapisan terluar kerang atau cangkang ini adalah melindungi bagian dalam dari luka atau kerusakan. Tepung kanji. Tepung yang berasal dari singkong ini mengandung 129 gram kalori per 100 gram. Langkah kerja penelitian akan saya mulai jabarkan dari alat dan bahan yang kami gunakan selama penelitian. Nah, alat-alat yang dibutuhkan meliputi timbangan digital, sendok, sarung tangan lateks, wadah, ulekan, blender, saringan, cetakan, dan termometer. Sementara untuk bahan-bahannya, seperti yang tadi saya sebutkan, cangkang kerang hijau yang sudah dalam bentuk serpihan, limbah sisa makanan, tepung kanji, dan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur pengerjaannya. Pertama-tama, dimulai dari menyortir limbah sisa makanan, lalu menghaluskan cangkang kerang hijau, dan memisahkan antara ampas dan air dari limbah sisa makanannya. Setelah itu, barulah ditimbang dan membuat beberapa bahan uji. Untuk bahan ujinya sendiri, kami tambahkan tepung kanji supaya lebih merekat, lalu kami cetak menggunakan alat cetak. Setelah sudah tercetak berbentuk pelet-pelet dan bentuk briket, kami jemur di bawah sinar matahari dan menghindari pelet briket agar tidak terkena air. Nah, saat uji efektivitas, kami mengupayakan untuk tidak menimbulkan masalah baru. Karena itu, kami memanfaatkan residu yang dihasilkan ke arah media tanam atau pupuk organik, dan yang kedua untuk sebagai media filtrasi air bersih. Selanjutnya,
Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sendiri kami ambil dari literasi dan eksperimental, melakukan beberapa percobaan untuk mendapatkan data-data dan hasil yang dibutuhkan. Nah, apa sih metode pengumpulan data yang dilakukan percobaan itu? Kami melakukan uji bobot dan uji nyala api. Yang terakhir, untuk populasinya, kami memanfaatkan rumah-rumah makan yang ada di sekitar lokasi penelitian, yaitu di daerah Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara sampelnya, kami mengambil 2, yaitu limbah sisa makanan dan cangkang kerang hijau. Komposisi masing-masing sampel pellet briquette adalah sebagai berikut. PB1, cangkang kerang 100%, limbah sisa 0%. PB kedua, cangkang kerang 70%, limbah sisa 30%. PB ketiga, cangkang kerang 60%, limbah sisa 40%. PB keempat, cangkang kerang 50%, limbah sisa 50%. PB kelima, cangkang kerang 40%, limbah sisa 60%. PB keenam, cangkang kerang 30%, limbah sisa 70%. Dan PB7, cangkang kerang 0%, limbah sisa 100%. Pengujian pellet briquette melakukan 2 tahap uji coba. Yang pertama, uji bobot, dan yang kedua, uji nyala. Uji nyala terdiri dari pengecekan tinggi api, temperatur api, lama nyala api, dan warna api. Uji bobot. Dari hasil uji bobot diperoleh data sesudah proses pengeringan selama 6 hari, dan sesudah proses pembakaran pada pellet briquette 1 sampai dengan 7 tertera pada tabel berikut ini. Kedua, ada uji nyala. Uji nyala dilakukan pada masing-masing jenis pellet briquette, kemudian diperoleh hasil seperti berikut ini. Pada pengujian bobot tertera pada grafik, bahan uji pellet briquette PB7 mengalami pengurangan bobot paling banyak dibandingkan bahan uji pellet briquette yang lainnya sebesar 79,81%, dikarenakan PB7 adalah bahan uji pellet briquette dengan komposisi 100% limbah sisa makanan yang mengandung lebih banyak air walaupun sudah mengalami proses ekstraksi. Sedangkan bahan uji pellet briquette PB1 mengalami pengurangan bobot paling sedikit dibandingkan bahan uji yang lain sebesar 54,33% karena PB1 adalah bahan uji pellet briquette dengan komposisi 100% serbuk cangkang kerang hijau yang mengandung sedikit air. Di samping itu, serbuk cangkang kerang hijau memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan ekstrak limbah sisa makanan. Berdasarkan data hasil percobaan di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan uji nyala yang telah dilakukan terhadap seluruh bahan uji memiliki sifat-sifat yang hampir sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tinggi api maksimal. Dari grafik dijelaskan bahwa PB6 memiliki tinggi api maksimum sebesar 27 cm. Sedangkan tinggi api minimum dihasilkan oleh PB1 dengan tinggi sebesar 12 cm. Yang kedua, ada temperatur maksimal. Uji ini bertujuan untuk mengetahui temperatur maksimal yang dihasilkan pada setiap pembakaran bahan uji pellet briquette. Dari grafik dapat diketahui bahwa maksimal api terbesar dihasilkan oleh PB7 sebesar 191 derajat Celcius, sedangkan temperatur maksimal api terkecil dihasilkan oleh bahan uji pellet briquette PB1 sebesar 132 derajat Celcius. 3. Lamanya api menyala. Dari grafik, bahan uji pellet briquette PB7 memiliki waktu yang terlama, yaitu 23 menit 52 detik, sedangkan waktu tercepat dihasilkan oleh PB1 8 menit 21 detik. Hal ini dikarenakan komposisi PB7 terdiri dari 100% limbah sisa makanan yang merupakan banyak serat nabati yang mudah terbakar sebagaimana bahan bakar biomasa dari tanaman yang hampir terbakar sempurna. Yang keempat, warna api. Pada uji ini diketahui bahwa seluruh bahan uji pellet briquette memiliki warna api yang sama, yaitu kuning dan merah. Berdasarkan karakteristik spektrum emisi, warna api tersebut mendeteksi keberadaan unsur kalsium dan besi pada masing-masing bahan uji, terutama yang diperoleh dari limbah cangkang kerang hijau. Di samping itu, nampak sedikit asap hitam di awal proses pembakaran PB5, 6, dan 7. Tetapi berlangsung hanya sesaat saja.
Hal ini dikarenakan terbakarnya kandungan bahan-bahan nabati dari limbah sisa makanan. Perbandingan harga bahan bakar. Untuk solar industri atau HSD itu seharga Rp12.000, minyak tanah seharga Rp16.000, gas atau LPG seharga Rp11.300, briket batu bara seharga Rp12.500, briket arang seharga Rp8.500, briket biomasa dari kayu seharga Rp8.000, dan untuk produk kami sendiri yaitu Febri Ramli atau pelet briket ramah lingkungan seharga Rp1.500. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa limbah sisa makanan dan limbah cangkang kerang hijau dapat dimanfaatkan menjadi pelet briket sebagai bahan bakar alternatif alami yang lebih ekonomis, murah, dan ramah lingkungan. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Di antaranya, 1. Dapat mengukur nilai kalor dan efisiensi pembakarannya. 2. Melakukan uji lanjutan untuk mengetahui kandungan dari asap atau polutan hasil pembakaran pelet briket. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya, dan jangan lupa untuk mengamalkan 3 ikhtiar yaitu aman, iman, dan imun. Dan kalau kalian mau keluar rumah, jangan lupa dipakai ya maskernya. Terus jangan lupa untuk selalu siapkan hand sanitizer. Jalan-jalan ke Kota Kapur. Kota Kapur banyak gedungnya. Kalau ada limbah di dapur, olah jadi briket pastinya. Green Energy, Future Energy, Go Green 90, Go Green Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.